Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Suara Tuosen bergema melintasi kekosongan, dan mengikuti itu adalah auman naga darah. Naga darah itu seperti binatang buas yang menjaga pusaran, saat ia melingkar di luar pusaran. Namun, ini menunjukkan kesombongan Tuosen, atau dia tidak akan membuat naga darah membuka pusaran yang mengarah ke lautan darah. Orang tua berkulit hitam tidak menyerang, dia hanya diam-diam menatap naga darah. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Mata Tuan Flamespak berbinar, lalu dia maju selangkah dan menyerbu naga darah itu. Di kejauhan, 8 Raja Mayat Sekte bergerak seperti 8 pedang di naga darah. Mata naga darah itu waspada. Formasi aneh yang dibuat oleh mereka 8 telah membuatnya menderita. Pada saat ini, matanya menyala dan menuju ke 8 Raja Korps Sekte sementara benar-benar mengabaikan Master Flamespak. Begitu cepat sehingga ia menciptakan after images. 8 orang dari Mayat Sekte dengan cepat menyebar dan mengelilingi naga darah. Mereka semua membentuk segel dan membombardir naga darah dengan mantra. Setelah Master Flamespak mendekat, dia melambaikan tangannya dan lautan api muncul. Api berubah menjadi naga api yang mulai melawan naga darah. Pada saat yang sama, tangan kiri Master Flamespak meraih dan segera mengeluarkan bel dari ruang penyimpanannya. Lonceng ini terbuat dari tulang dan dibungkus dengan lapisan logam. Ketika itu muncul, suara dering bergema. Meskipun cincin itu tidak garing, riak segera dibebankan ke naga darah. Mata naga darah menjadi haus darah. Awalnya, naga darah hanya memiliki sepasang murid, tetapi setelah menggunakan mantra yang tidak diketahui, muridnya terbelah 2 dan kemudian membelah lagi. Dalam sekejap, ada 8 pasang murid di mata naga darah. Perasaan krisis segera bergema di dalam hati Master Flamespak dan 8 Raja Sekte Korps. Namun, mereka adalah pembudidaya yang kuat yang telah menembus puncak tahap Nirvana Shatterer dan melewati 5 Heaven's Blade mereka. Mereka telah hidup lama dan memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya. Saat mereka mendeteksi krisis ini, mereka tidak mengelak, tetapi sebaliknya, menyerang. Ketika mantra yang kuat dilemparkan, ketika kekuatannya mencapai puncaknya, itu juga momen terlemahnya. Ini adalah pengalaman yang diperoleh 9 dari mereka setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tangan kanan Master Flamespak menyentuh titik di antara alisnya dan 45 fragmen segera terbang keluar. Fragmen-fragmen itu dengan cepat membesar dan berubah menjadi 45 fragmen Thunder Celestial Realm yang menutupi langit. Kekuatan alam guntur surgawi. Saat Master Flamespak melambaikan tangannya, 45 fragmen mengeluarkan gemuruh gemetar saat mereka menabrak naga darah. Tekanan fragmen turun tiba-tiba terasa seperti kekuatan surga. Gemuruh-gemuruh bergema dan tak terhitung bagian kecil dari naga darah mengalah. Pikiran 8 Raja Korps Sekte terhubung. Tangan mereka dengan cepat membentuk segel dan 8 sinar cahaya berkumpul. Saat energi dingin berkumpul, formasi mayat ketiga yang membekukan naga sebelumnya muncul sekali lagi. Sebuah bola es hitam 1000 kaki besar muncul sekali lagi dengan 8 di dalamnya. Dalam sekejap mata, ujung-ujung tajam yang tak terhitung jumlahnya muncul di bola es, kemudian itu menyerang naga darah. Murid naga darah menyusut, kemudian sepasang murid di antara 8 mulai membesar sampai mengambil posisi murid lainnya. Saat ini, kegelapan tiba-tiba muncul. Kegelapan ini begitu gelap sehingga bahkan akal tidak bisa melihat ke dalam. Seseorang hanya bisa mendengar gemuruh gemetar gema di dalam. Kegelapan hanya berlangsung sesaat sebelum hilang. Namun, setelah pulih, 4 dari 45 fragmen dari Master Flamespak hancur menjadi debu dan 41 sisanya didorong mundur. Mata Tuan Flamespak dipenuhi dengan keterkejutan. Bola es yang dibentuk oleh 8 Raja Korps Sekte juga diserang oleh beberapa metode yang tidak diketahui dan es runtuh. 8 dari mereka semua batuk darah dan syok memenuhi mata mereka. Lelaki tua yang masih berpikir itu mendongak dan mengerutkan kening, tetapi dia terus berpikir. Ada satu hal yang tidak dia mengerti, apa tujuan Tuan Wuji? Mungkinkah untuk mencuri kekuatan Dewa Kuno Kerajaan 8 Bintang? Tapi saat itu, bahkan Kaisar Langit Qinling menyerah. Master Wuji, metode apa yang Anda miliki?
Wang Lin berada di kejauhan. Dia melihat pertempuran dan tidak mendekat. Kegelapan yang tiba-tiba itu menyebabkannya merasakan perasaan bahaya yang kuat, membuatnya semakin tidak ingin mendekat. Namun, setelah melihat naga darah untuk kedua kalinya, Wang Lin merasa sepertinya itu agak akrab. Perasaan ini menyebar melalui hatinya dan mata Wang Lin tiba-tiba menyala. Dia secara alami melihat Master Flamespark dan lelaki tua berpakaian hitam itu. Saat dia melihat pria tua itu, Wang Lin tahu bahwa naga darah tidak akan bisa berbuat banyak. Namun, lelaki tua itu mengerutkan kening seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia bahkan tidak melihat naga darah. Dia mampu memaksa saudara senior King Sui kembali. Dia membuka penghalang spasial dengan satu mantra, tubuhnya dipenuhi dengan sumber energi asal, dan dia dapat menyentuh semua hukum. Orang ini harus menjadi kultivator langkah ketiga, tidak ada kemungkinan lain. Mata naga darah telah kembali normal, tetapi tidak hanya keganasannya tidak berkurang, bahkan lebih intens. 7 murid yang tersisa membesar sekali lagi dan memenuhi matanya. Seluruh kehampaan diselimuti kegelapan. Dalam kegelapan, Wang Lin segera merasakan hukum aneh menyelimutinya. Tampaknya ingin menarik keluar jiwa asalnya dan menjadi satu dengan kegelapan. Kali ini, kegelapan berlangsung selama 2 napas waktu. Setelah 2 napas waktu, mata Wang Lin dipenuhi dengan kebingungan dan dia mundur beberapa langkah. Suara retak bisa terdengar ketika 7 retakan muncul di tubuhnya. Wajahnya hitam, samar-samar menunjukkan warna batu. Master Flamespark, yang paling dekat dengan naga darah, pucat dan cepat mundur. Fragmen alam surgawi diputar di depannya dan beberapa di antaranya runtuh. Adapun 8 raja dari mayat sekte, 2 tubuh mereka segera runtuh dan 6 lainnya mundur. Salah satu dari mereka dengan cepat mengeluarkan 2 peti mati lagi dari ruang penyimpanannya. Kedua sosok buram itu segera memasuki peti mati. Dalam sekejap, kedua peti mati hancur dan 2 lelaki tua berjalan keluar. Ketika 8 dari mereka mundur, tangan mereka membentuk segel. Salah satu lelaki tua berteriak, "Formasi mayat kedua." Pada saat ini, tangan mereka bergerak lebih cepat dan berbaris dalam garis vertikal. Energi dingin mengepung mereka, dan dalam sekejap mata, es hitam muncul. Es ini sangat gelap, membuat mustahil untuk melihat mereka berlima. Namun, dalam sekejap, es berubah menjadi pedang dengan panjang lebih dari 1000 kaki. Saat pedang muncul, tekanan yang mengguncang surga muncul dengan rasa ketajaman yang kuat. Itu dibebankan langsung pada naga darah dengan energi pedang yang kuat. Mata Tuan Flamespark melebar ketika dia menggigit ujung jarinya dan dengan cepat menggambar sebuah rune. Dia menabrak rune dan kemudian terbang keluar, memancarkan darah merah di jalan. Fragmen yang tersisa semuanya tersebar dan menyerang naga darah dari segala arah. Sepertinya mereka akan mengelilingi naga darah. Mata naga darah menjadi serius dan 6 murid yang tersisa melintas sekali lagi. Kali ini bukan hanya satu pasangan yang mengambil alih, para murid berserakan dan berbagi mata. Dalam sekejap, seluruh dunia menjadi gelap, dan setelah 3 napas waktu, kegelapan menghilang. Wang Lin mundur tanpa ragu-ragu dan menghindari kekuatan kegelapan. Namun, matanya menyala dan tetap terkunci pada naga darah. Dia merasakan aura dewa kuno semakin jelas dari naga darah. Mata Tuan Flamespark menjadi lebih pucat, tetapi dia terus bergerak maju. Tangannya membentuk segel saat puluhan fragmen alam surgawi terus mendekat pada naga darah. Pedang yang dibentuk oleh 8 raja sekarang kurang dari 1000 kaki dari naga darah. Suara letupan datang dari dalamnya seolah-olah menahan semacam serangan. Kegelapan muncul sekali lagi di sekitar kehampaan, dan kali ini berlangsung selama 4 napas waktu. Setelah 4 napas waktu, kekosongan kembali normal. Wang Lin mundur lebih cepat, tapi matanya sangat serius saat dia menatap naga darah. Pedang yang dibentuk oleh 8 Raja Korps Sekte tampaknya telah melambat. Setelah 4 napas waktu, itu hanya bergerak maju 200 kaki. Kemudian suara retakan bergema dan retakan muncul di pedang. Pembuluh darah pada Master Flamespark telah membengkak dan serpihan-serpihan masih tertutup pada naga darah. Tapi semua ini lenyap dalam sekejap saat kegelapan menyelimuti kehampaan. Suara gemuruh bergema di dalam kegelapan, dan raungan naga darah yang marah bisa terdengar. Setelah 5 napas waktu, kegelapan menghilang dan mata Wang Lin bersinar terang.
Dia tidak lagi mundur, tetapi dibebankan pada naga darah. Pedang besar yang dibentuk oleh 8 Raja Korps Sekte runtuh dan 8 dari mereka batuk darah saat mereka mundur. Darah keluar dari mulut Tuan Flamespak, dan ia dipaksa mundur 3 langkah sebelum ia menstabilkan dirinya sendiri. Ada luka besar mulai dari kepala naga ke tubuhnya yang panjang 10.000 kaki. Dari jauh, luka ini sangat mengejutkan. Tidak ada darah keluar dari luka ini, sebaliknya, ada kristal berukuran kepalan tangan yang tampak seperti dagingnya bocor keluar. Naga darah meraung dan murid-muridnya tiba-tiba menyebar sekali lagi. Ketika kegelapan muncul sekali lagi, Wang Lin mempercepat dan mati-matian masuk. Suara letusan bergema di dalam tubuhnya dan lengan kirinya meledak menjadi abu. Namun, dia tidak melambat sama sekali karena kecemasan dan kebutuhan muncul di matanya. Dia tidak berharap melihat darah hati dewa kuno di sini. Dengan ini, tubuh asliku akan bisa melewati cobaan pertama dari trial 7 bencana 7. Naga darah secara alami memperhatikan Wang Lin, tetapi di matanya, pembudidaya ini hanya semut. Kultivator ini akan mati dalam kegelapan sebelum dia bahkan bisa mendekati. Dan inilah kebenarannya. Ketika Wang Lin berada dalam 1000 kaki dari naga darah, kegelapan menyelimuti kekosongan sekali lagi. Namun, kali ini perbedaannya adalah bahwa kegelapan ini akan membuat orang tua berpakaian hitam memperhatikan Wang Lin untuk pertama kalinya. Semua ini karena Wang Lin. Wang Lin sudah mendapatkan beberapa pencerahan tentang kegelapan dari sebelumnya. Pencerahan ini tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasinya, itu berasal dari mantra Sunderet Night-nya. Sunderet Night berisi sedikit hukum asal, dan ini juga merupakan sumber hukum cahaya. Semua kegelapan akan menghilang sebelum terang ini. Namun, semua keberadaan itu relatif, dan jika ada hukum asal, ada hukum akhirnya. Kegelapan ini dibentuk oleh hukum akhir zaman. Saat kegelapan muncul, Wang Lin menggunakan Sunderet Night dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak berusaha membunuh musuh, dia hanya ingin bertahan dalam kegelapan ini. Untuk pertama kalinya dan satu-satunya, sinar cahaya muncul dalam kegelapan ini. Meskipun tidak terlalu kuat, tetap saja muncul. Di dalam cahaya, Wang Lin merasakan tubuhnya terbakar. Energi asalnya terbakar, jiwa asalnya terbakar, dan bahkan tubuh batunya terbakar. Dia menerobos kegelapan sambil membakar dan melintasi jarak 1000 kaki. Dia kemudian memasuki luka naga darah yang terkejut. Saat dia memasuki Wot, Wang Lin mengabaikan tubuhnya yang terbakar dan mati-matian melambaikan tangannya. Sejumlah besar kristal darah naga darah menghilang dan dikumpulkan ke ruang penyimpanannya. Wajahnya dipenuhi dengan ekstasi, tetapi ada juga penyesalan. Dia tidak berharap mendapatkan darah jantung dewa kuno di sini. Lagi pula, dengan pemahamannya tentang tanah dewa kuno, semua darah hati telah diambil oleh Tuo Shen. Dan itu terlalu sulit untuk diambil dari Tuo Shen. Mendapatkan darah jantung membuatnya gembira, tetapi mendapatkan darah jantung ini berarti dia harus menyerah mengamati kekuatan Tuo Shen, yang membuatnya merasa menyesal. Dengan penyesalan dan sukacita, jiwa asal Wang Lin akan benar-benar terbakar ketika kegelapan menghilang. Jiwa asalnya akan runtuh dan dia akan mati sekali lagi. Bagaimanapun, dia tidak cukup kuat untuk menggunakan Sunderet Night sesuka hati. Namun, tepat pada saat ini, pria tua yang melihat ke atas karena cahaya yang disebabkan Wang Lin, dan dia mengungkapkan tatapan aneh. Masalah yang tidak bisa dia pahami tampaknya dipengaruhi oleh cahaya dalam kegelapan, dan dia telah menemukan jawabannya. Dengan satu langkah, saat kegelapan menghilang, dia muncul di sebelah naga darah. Tangan kanannya secara acak menunjuk ke depan dan naga darah mengeluarkan raungan sebelum mundur dengan cepat. Gemuruh-gemuruh keluar dari tubuhnya seolah-olah akan runtuh. Saat visi Wang Lin kabur, pria tua itu menariknya keluar dari naga darah dan Wang Lin mendarat di depan pria tua itu. Tangan kanan pria tua itu mendarat langsung di antara alis Wang Lin dan kekuatan yang tak terbayangkan mengalir ke tubuh Wang Lin. Suara letusan bergema dan Wang Lin sadar kembali. Energi asal yang telah dibakar segera diisi ulang. Jiwa asalnya yang berada di ambang kehancuran direkondensikan. Bahkan tubuh yang terbakar tampak berbalik dan mendapatkan kehidupan. Semua ini hanya berlangsung sesaat. Seorang pria muda yang sangat baik. Pria tua berkulit hitam memandang Wang Lin dan mengungkapkan sedikit kekaguman.
Juga sangat pintar. Karena kamu datang dengan avatar kamu untuk melihat dewa kuno, maka lelaki tua ini akan memuaskan keinginanmu. Pikiran Wang Lin kaget. Muridnya langsung menyusut ketika seseorang segera mengungkapkan rencananya, tetapi dia dengan cepat kembali normal. Kekaguman di mata lelaki tua itu menjadi semakin kuat. Dia tidak lagi memandang Wang Lin atau naga darah yang runtuh, tetapi menunjuk pusaran dengan tangan kanannya. Itu hanya satu jari, tetapi di mata Wang Lin, jari itu bisa menembus dunia. Dia ingat kembali di Alhaven bagaimana satu jari dari orang tua ini telah menembus penghalang spasial antara Alhaven dan Aliansi. Pusaran di langit tiba-tiba dan tak terduga berhenti berputar di depan jari ini. Secara bertahap menyebar terbuka, mengekspos dunia yang masih merah darah bahkan tanpa lautan darah. Ada gunung berbentuk kerucut di dunia yang berwarna darah ini, dan ada seseorang yang berdiri di atasnya. Rambut merah orang ini bergerak tanpa angin dan matanya merah darah. Mata merahnya dipenuhi dengan niat membunuh dan kesombongan yang tak tergoyahkan. Tidak ada yang akan memperhatikan penampilannya karena mata itu akan menarik semua perhatian Anda. Tuo Sen, Wang Lin memiliki ekspresi yang rumit. Nasib mereka terjerat. Jika Wang Lin tidak muncul, Tuo Sen akan mendapatkan warisan pengetahuan dan melarikan diri sejak lama. Dia akan dapat memerintah bintang-bintang dengan tubuh Tusi. Lagi pula, dia juga Tusi. Meskipun Tuo Sen terlahir sebagai iblis dalam ketika Tusi gagal menumbuhkan mantra, apakah ia iblis dalam atau bukan, Tuo Sen adalah dewa kuno yang nyata, dewa kuno kerajaan yang nyata. Tidak seperti Tuo Sen, tubuh dewa kuno Wang Lin dibentuk melalui taktik dewa kuno. Meskipun ia mampu mencapai tahap bintang 5 karena serangkaian peluang bagus, ketika tubuh aslinya menghadapi 3 trial 7 bencana sebelumnya, Wang Lin tahu tubuh dewa kunonya tidak sempurna. Ekspresi rumit menghilang ketika Tuo Sen mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin. Sebaliknya, itu digantikan oleh dingin yang tenang. Manusia dan dewa terjerat oleh nasib diam-diam saling memandang melalui pusaran. Dua orang dari dua dunia yang berbeda saling berpapasan. Mulut Tuo Sen berkedut dan dia mengambil satu langkah. Dia meninggalkan gunung dan tiba di atas pusaran. Tatapannya tersapu. Ketika Master Flamespark melakukan kontak dengan tatapan Tuo Sen, pikirannya tidak bisa membantu tetapi menjadi terguncang. Dia tiba-tiba merasakan detak jantungnya sendiri. Jantungnya berdebar lebih kencang dan mulutnya menjadi kering. Wajahnya menjadi lebih pucat dan tanpa sadar dia mundur. Dia tidak berani menatap Tuo Sen, seolah-olah orang ini adalah surga. Limbah. Tatapan Tuo Sen dipenuhi dengan penghinaan. Ketika tatapannya jatuh pada 8 raja dari mayat sekte, penghinaan menjadi lebih kuat. Setidaknya sampah adalah manusia. Kalian semua lebih buruk dari sampah. 8 raja korps sekte memiliki status yang sangat tinggi di korps sekte. Namun, pada saat ini, sebelum tatapan Tuo Sen, mereka bahkan lebih buruk daripada Master Flamespark. Wajah mereka pucat dan mereka terus-menerus mundur. Tatapan itu terasa hampir jasmani dan hampir membuat mereka kehilangan akal. Mereka merasa seperti jika orang ini mengamuk, maka bahkan surga harus menyerah. Mereka belum pernah melihat kekuatan Tuo Sen, tetapi karena suatu alasan, mereka langsung merasakan bahaya ketika melihat Tuo Sen. Perasaan ini sangat aneh, tetapi itu jelas mengingatkan mereka 8 tentang keberadaan bahaya. Karena Tuo Sen adalah dewa, dewa kuno bintang 8. Dan mereka hanya manusia biasa, pembudidaya belaka. Hanya orang tua berkulit hitam yang tenang, dan dia perlahan berkata, darah kerajaan. Jiwa dewa kuno. Tatapan Tuo Sen mendarat pada pria tua itu dalam warna hitam. Tatapannya tidak berubah saat dia dengan dingin berkata, akhirnya, keberadaan yang tidak sia-sia. Lelaki tua itu sama sekali tidak marah, dan dia sedikit tersenyum. Dia dengan santai melambaikan tangan kanannya dan gemuruh-gemuruh bergema di kekosongan antara dia dan Tuo Sen. Runtuhnya memicu badai tak terlihat yang menyerang langsung ke Tuo Sen. Menghadapi kehampaan-kehampaan, Tuo Sen mengangkat tangan kanannya dan melemparkan pukulan. Dunia gemetar dan kekosongan bergetar hebat. Pada saat ini, beberapa pembudidaya Nirvana Shatterer telah tiba. Ketika mereka melihat pukulan ini, wajah mereka sangat berubah. Mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kepanikan. Wajah Wang Lin pucat. Dia jelas merasakan kekuatan pukulan ini.
Ketika pukulan ini mendarat, gemetar kekosongan mencapai puncaknya. Sebuah retakan raksasa muncul di antara pria tua itu dan Tuo Sen. Suara merobek ruang bisa terdengar saat gemuruh-gemuruh bergema. Dalam sekejap mata, sepertinya kekosongan ini terbelah dua. Itu tampak seperti selembar kertas yang terbelah tengah dan menjadi dua bagian. Retakan dalam kekosongan segera merobek dunia Tuo Sen menjadi dua bidang yang berbeda. Pria tua berpakaian hitam maju selangkah dan menghilang tanpa jejak. Ketika dia muncul kembali, dia berada di sisi lain dari kekosongan. Tangannya bahkan tidak perlu membentuk segel. Dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan gemuruh yang keras. Gletser muncul dan segera mencakup lebih dari 5.000 km ruang angkasa. Area 5.000 km ini dipenuhi dengan gletser, dan mereka semua runtuh dan didakwa di Tuo Sen. Mantra belaka. Jadi bagaimana jika Anda telah mencapai tahap Nirvana Void dan tercerahkan dalam hukum, lalu bagaimana? Mata Tuo Sen dipenuhi dengan kesombongan yang mengerikan saat ia mengeluarkan tawa dan melemparkan pukulan lagi. Klan Dewa Kuno, saya tidak mengolah hukum karena hukum adalah hal yang melanggar klan saya. Ketika pukulan Tuo Sen mendarat, suara berderak bergema di seluruh dunia es. Entah itu gletser yang melaju ke arahnya atau es tanpa akhir yang meliputi area 5.000 km ini, mereka semua runtuh sebelum pukulan ini. Pria tua berpakaian hitam itu mengeluarkan ekspresi serius. Es 5.000 km runtuh menjadi badai, tetapi Tuo Sen terbang keluar. Aku akan membiarkan kalian semua melihat kekuatan sebenarnya dari klan saya. Tatapan Tuo Sen tidak pada orang tua hitam, tetapi pada Wang Lin. Saat ini, tubuhnya secara bertahap menghilang ke dalam kekosongan. Pada saat yang sama, kekosongan berguncang sekali lagi dan retakan muncul seolah-olah kekuatan kekerasan akan merobek kekosongan terbuka. Sebuah pusaran muncul di mana Tuo Sen menghilang, dan berisi kekuatan isap yang kuat. Pria tua berpakaian hitam dengan tenang melangkah ke pusaran. Kalian semua, ayo, ini akan menjadi kekuatan sejati Dewa Gelap ini. Suara lelaki tua itu bergema. Wang Lin tidak ragu untuk memasuki pusaran. Dia memiliki ekspresi yang rumit. Samar-samar dia sadar bahwa pusaran ini akan menuntun mereka ke ruang fisik tempat tubuh Tusi berada. Di celah spasial, ada tubuh Dewa Kuno raksasa yang ukuran beberapa planet budidaya. Jarinya bergerak sedikit dan perlahan membentuk kepalan. Mata tertutup di wajahnya yang telah ditutup selama bertahun-tahun tak terhitung dibuka untuk pertama kalinya. Saat Dewa Kuno raksasa itu membuka matanya, celah spasial yang dialaminya bergetar hebat. Seolah-olah aura yang tak terbayangkan tiba-tiba membanjiri celah spasial, menyebabkannya menjadi tidak stabil. Rasanya seperti bisa terkoyak kapan saja. Matanya setenang laut mati, mengungkapkan perjalanan waktu. Kulitnya yang kasar seperti bumi dari planet yang kering dan ditinggalkan. Raksasa itu menatap diam-diam ke dalam kekosongan, dan ekspresi raksasa itu perlahan menjadi ganas. Ada 8 bintang redup di dahinya, tetapi ketika matanya terbuka dan dia terbangun dari tidur panjangnya, sebuah cahaya muncul dari bintang Dewa Kuno pertama. Gemuruh-gemuruh bergema di seluruh celah spasial. Suara ini jauh lebih kuat daripada guntur, tetapi jika seseorang mendengarkan dengan cermat, mereka akan mendengar bahwa itu adalah suara tulang yang saling bergesekan. Tubuhnya seukuran beberapa planet budidaya, dan sebuah planet budidaya seperti mainan sebelumnya. Dewa Kuno perlahan bangkit. Jarak Dewa Kuno bergerak hanya untuk bangun akan membutuhkan seorang penggarap yang tidak tahu spending-bending beberapa jam untuk menyeberang. Wang Lin menatap Dewa Kuno raksasa di depannya. Saat Dewa Kuno bangun, embusan angin bertiup ke arahnya, menyebabkan dia dan semua orang di sekitarnya terdorong mundur. Hanya lelaki tua berpakaian hitam yang menatap ke depan dengan cahaya misterius di matanya. Dibandingkan dengan Dewa Kuno, pembudidaya ini beberapa kali lebih kecil dari semut. Aku Dewa Kuno Tuo Sen. Sebuah suara yang kuat bergema, dan ruang di sekitarnya mulai retak. 8 Raja Korps Sekte pucat dan ingin mundur. Namun, jarak mereka bergerak tidak berarti bagi Dewa Kuno raksasa. Ini adalah dewa. Ekspresi Master Flamespark menjadi lebih pucat ketika dia menatap tubuh besar Dewa Kuno yang tak terbayangkan. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia merasakan rasa tidak berdaya. Wang Lin memiliki tingkat budidaya terendah. Meskipun dia tidak batuk darah,
lebih banyak suara berderak datang dari tubuhnya. Lebih banyak retakan muncul, dan retakan di dadanya menembus tubuhnya. Ekspresinya kosong, jiwa asalnya terluka, dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kembali ke batu. Penggarap Nirvana Sutterer juga memasuki pusaran. Berkat tingkat kultivasi mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh hukum waktu, tetapi saat ini seolah-olah pikiran mereka akan runtuh. Suara itu menyebabkan jiwa asal mereka menjadi tidak stabil ketika suara gemuruh bergema di telinga mereka. Tatapan dewa kuno yang duduk menjadi dingin dan bintang kedua menyala. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa ada sesuatu yang istimewa di dalam bintang yang menyala. Dia memandang para peladang yang melayang di depannya dan mengangkat tangannya untuk memukul mereka seperti yang akan dilakukan manusia ketika dia mencoba mengusir beberapa lalat. Tangannya seukuran planet kultivasi, dan ketika dia memindahkannya, angin yang mereka ciptakan mengandung kekuatan yang mustahil untuk dilawan. Seolah-olah jarak tidak ada artinya bagi dewa kuno. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk mengangkat lengan kanannya dan melambaikannya. Namun, untuk semua pembudidaya, tangan menggantikan segalanya dalam pandangan mereka. Bahkan sebelum raungan yang memekakkan telinga masuk ke telinga orang-orang, tangan itu sudah dekat. Mustahil untuk menggambarkan kecepatan lengan. Penggarap Nirvana Sutterer di depan tidak bisa melarikan diri sama sekali, jadi dia mengaktifkan kekuatan penuh dan lapisan perlindungan muncul di hadapannya. Kemudian, dalam sekejap puluhan ribu lapisan perlindungan muncul, dia mundur. Dia berusaha untuk mengambil cedera serius untuk melawan tangan kultivasi seukuran planet ini. Lengan mendekat dan menyentuh lapisan pelindung di sekitar pembudidaya. Puluhan ribu lapisan perlindungan sama rapuhnya dengan selembar kertas tipis di depan lengan dewa kuno. Puluhan ribu lapisan perlindungan di sekitar penggarap semuanya runtuh sekaligus. Sebenarnya, ada sedikit waktu antara runtuhnya setiap lapisan, tetapi perbedaannya sangat kecil, tidak ada gunanya. Lengan itu tidak berhenti sama sekali dan hanya disapu. Kultivator yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk akhirnya mencapai tahap awal Nirvana Sutterer mengungkapkan senyum yang menyedihkan ketika tubuhnya meledak menjadi kabut darah yang berhamburan di lengan dewa kuno. Jiwa asalnya juga hilang, itu berubah menjadi energi asal dan diserap melalui celah pada kulit kasar dewa kuno. Melihat bahwa dewa kuno tidak akan berhenti, pria tua bermata hitam itu mengungkapkan cahaya aneh. Dia mengambil langkah, dan dia melintasi jarak yang tak terukur dan tiba di depan lengan dewa kuno. Tubuh lelaki tua itu benar-benar tidak berarti dibandingkan dengan lengan raksasa, dia benar-benar diabaikan. Namun, lelaki tua itu tenang ketika dia mengangkat tangan kanannya dan telapak tangannya menabrak ke depan. Seolah-olah baut guntur yang tak terhitung jumlahnya telah meledak antara pria tua dan lengan dewa kuno. Petir yang menghancurkan bumi bergema melintasi kekosongan. Lengan yang sepertinya tidak akan berhenti sebenarnya berhenti ketika bertabrakan dengan telapak tangan lelaki tua itu. Pada saat ini, angin akhirnya menyusul ke lengan dewa kuno dan meniup lelaki tua itu. Angin yang dapat menyebabkan tubuh runtuh dan jiwa asal hancur hanya membuat rambut lelaki tua itu mundur. Satu helai rambut retak dan tertiup ke belakang. Pakaian hitam pria tua itu tertiup kembali dan suara robek datang dari lengan bajunya ketika 7 robekan muncul. Bagian bawah jubah berubah menjadi debu. Telapak tangan kanannya yang bertabrakan dengan lengan dewa kuno bergetar seolah-olah riak bergerak melalui kulitnya. Riak ini melewati lengan kanannya dan lengan kanannya merobek beberapa kali sebelum berubah menjadi debu. Pria tua itu mengangkat kepalanya dan matanya menyala. Kulitnya memerah, tetapi dia menekan darah di tenggorokannya. Dia mengungkapkan senyum, lalu tangan kirinya dengan cepat menunjuk ke belakang tangan kanannya 5 kali. Ketika jari pertama mendarat, sebuah kekuatan yang tak terlihat tampaknya memecah celah spasial yang tertutup ini. Energi asal tak berujung datang dari semua arah dalam jarak 5.000 km, memasuki punggung tangan kanannya, dan pergi ke lengan dewa kuno. Energi asal dalam 5.000 km tidak cukup untuk berurusan dengan dewa kuno. Ketika jari pria tua itu mendarat untuk kedua kalinya, energi asal yang cukup untuk menghancurkan dunia berkumpul membentuk 50.000 km, 500.000 km, 5 juta kilometer untuk menciptakan kekuatan yang kuat yang mengalir ke lengan dewa kuno. Semua ini terjadi dalam sekejap. Begitu cepat, pembudidaya di sekitarnya tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi.
Saat gemuruh-gemuruh bergema, lengan dewa kuno secara tak terduga dijatuhkan oleh orang tua itu. Tangan lelaki tua itu berpisah dari lengan dewa kuno tetapi meninggalkan jejak hitam yang sangat jelas di atasnya. Kamu layak menjadi dewa kuno kerajaan bintang 8 yang dikabarkan berada di luar hukum dan hanya pembudidaya Nirvana Void yang bisa bertarung. Saya pernah berpartisipasi dalam membunuh dewa kuno bintang 8 biasa, dan perbedaannya seperti surga dan bumi. Pria tua itu mundur, dan kemerahan di wajahnya memudar dan digantikan dengan pucat. Namun, matanya bersinar seperti bulan dan dipenuhi dengan niat pertempuran. Setelah mundur 7 langkah, kepala pria tua itu tersentak dan dia bergegas maju. Dia menginjak lengan dewa kuno untuk meminjam kekuatan dan kemudian melompat ke arah wajah Tuo Shen. Mata Tuo Shen masih dingin, dan dia menunjukkan ekspresi jijik dan kesombongan. Dia dengan ringan mengguncang tangan kanannya dan sidik jari itu runtuh. Lalu raungan gemuruh bergema saat dia perlahan berdiri. Gerakan ini membuatnya menjulang di atas semua orang, dan kekuatan yang mirip dengan surga mungkin turun pada semua orang. Setelah 2 bintang di antara alis Tuo Shen menyala, yang ketiga juga perlahan menyala. Namun, ada sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam bintang ketiga ini, tapi itu tidak bisa dilihat atau dirasakan dengan jelas. Hanya Wang Lin yang menatap Tuo Shen di depannya, terutama pada bintang Tuo Shen yang jauh. Hatinya dipenuhi dengan kejutan ketika dia tahu tentang mantra dewa kuno kerajaan 8 bintang. Dia hanya tahu nama-nama itu tetapi tidak memiliki ingatan tentang bagaimana menggunakan mantra. Kubur kekosongan untuk menghaluskan bintang. Limbah. Suara berdengung bergema ketika Tuo Shen melambaikan tangannya pada pria tua itu, menyebabkan embusan angin yang sangat besar. Lengannya bergerak secepat spending bending dan langsung mendekat pada pria tua itu. Kedua tangannya seperti 2 planet budidaya menumbuk orang tua itu. Wajah lelaki tua itu memerah sekali lagi dan pakaiannya menggembung. Lengan kirinya dan kanan terentang terbuka dan dia mengaum, menyebabkan energi asal yang tak berujung mengembun di depan lengannya. Gletser tiba-tiba muncul, diikuti oleh lautan api. Kemudian di luar itu adalah gunung yang tak terhitung jumlahnya diikuti oleh guntur yang tak berujung. Mantra yang tak terhitung jumlahnya ini muncul dalam sekejap dan berlapis di atas satu sama lain. Lengan pria tua itu tetap terentang saat mantra ini membombardir lengan dewa kuno. Pada saat ini, brak spasial bergetar hebat dan raungan menggelegar bergema. Dari kejauhan, sepertinya kembang api yang tak terhitung jumlahnya sedang dinyalakan di lengan Tuo Shen. Namun, mantra ini hanya menyebabkan lengan Tuo Shen berhenti sejenak, tapi ini sudah cukup bagi lelaki tua berpakaian hitam untuk keluar dari jangkauan lengan dan menyerang kepala Tuo Shen. Tuan Wuji, jika Anda masih tidak mau muncul, jangan salahkan pria tua ini karena tidak menepati janji saya. Apa kamu lupa persetujuan kita? Lelaki tua berpakaian hitam itu berteriak ketika dia bergerak. Saat suara ini bergema, cendekiawan Parubaya yang duduk di bintang keempat di kepala Tuo Shen membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan kekejaman, tetapi juga mengandung sedikit kepahitan. Tuan Lufu, aku tidak melupakan janji kami, tapi aku tidak berdaya. Kamu, pergi dengan cepat. Suara kuno yang dipenuhi dengan kepahitan perlahan-lahan menyebar melintasi kehampaan. Namun, bintang keempat mulai bersinar terang dan lebih terang, dan ketika mencapai kecerahan 3 bintang lainnya, suara ini menghilang sepenuhnya. Tepat pada saat suara itu menghilang, pria tua dalam ekspresi hitam sangat berubah. Wang Lin juga kaget, dan dengan pemahamannya tentang dewa kuno, dia samar-samar menebak sesuatu. Tepat pada saat ini, suara Tuan Wuji yang memudar menggema sekali lagi. Kali ini raungannya sangat marah. Cepat pergi. Bintang keempat awalnya sangat gelap dan hanya bisa samar-samar terlihat dalam kegelapan ini. Namun, ketika Tuo Shen terbangun, bintang itu tampak hidup kembali dan tidak lagi redup. Itu mulai menyala dan menerangi lingkungan. Sarjana Parubaya yang duduk di sana terlihat normal, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan terkejut menemukan bahwa bagian bawah tubuhnya telah terintegrasi dengan tanah. Mereka terhubung bersama tanpa pemisahan. Cahaya tidak muncul dari arah acak, dimulai dengan sarjana Parubaya ini sebagai pusatnya. Setiap kali cahaya menjadi lebih cerah, kulit sarjana setengah baya akan menjadi lebih pucat dan lebih lemah. Pada saat ini, area tempat dia menyala dan mencerahkan seluruh area.
Tubuhnya juga layu dalam sekejap mata, dan sekarang dia tampak seperti tengkorak. Namun, dia tidak mati. Dia tidak akan mati, dia hanya bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun di sini. Hanya saja dia tidak mau menyerah, dan keengganan ini membuatnya berjuang. Ekspresi wajahnya berubah ketika dia memaksa kultivasinya untuk aktif dan dia mengaum. Pupil orang tua berkulit hitam menyusut dan ekspresinya menjadi serius saat dia mundur. Matanya menatap bintang keempat di kepala Tuo Sen. Pada saat itu, dia dengan jelas merasakan suara guru Wuji datang dari sana. Namun, yang aneh adalah bahwa ketika lelaki tua dalam pengertian hitam menyapu, ia tidak menemukan apapun. Memikirkan kata-kata Tuan Wuji, lelaki tua dalam pikiran hitam itu bergetar dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Rasa jijik dalam tatapan dingin Tuo Sen menjadi lebih kuat, dan ada sedikit ejekan di dalamnya. Pandangannya memandang semua orang sebagai semut dan sangat sombong. Kau bintang dewa kuno kelima bagiku setelah Tuan Wuji. Suara Tuo Sen menggema di seluruh dunia, lalu tanpa ampun dia melangkah maju. Namun, pada saat ini, bintang keempatnya bersinar terang. Cahaya itu sangat berbeda dari 3 bintang lainnya, dan sepertinya akan runtuh. Ini menyebabkan kaki kanan Tuo Sen berhenti sejenak. Pria tua berkulit hitam itu mundur, tetapi dia berbalik ketika tangan kanannya mencapai kekosongan dan pedang yang patah muncul. Itu hanya setengah pedang, tetapi saat itu muncul, tekanan yang tak terbayangkan menyebar. Pria tua itu menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah ke pedang yang patah. Dia kemudian melemparkannya ke Tuo Sen. Pedang patah ini bersiul dengan niat membunuh yang mengguncang surga dan energi pedang saat itu keluar. Kaki Tuo Sen berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tetapi saat itu bersentuhan dengan pedang yang patah, Tuo Sen mengeluarkan raungan marah dan darah muncul. Pedang patah tiba-tiba menembus kaki kanan Tuo Sen. Itu membawa kekuatan yang tak tertahankan saat menembus kaki dan menyerbu ke wajah Tuo Sen. Mantra pedang yang patah jauh melampaui apa yang bisa dilakukan oleh pembudidaya Nirvana Satera. Bahkan pembudidaya Heaven's Blade tidak bisa menandingi kecepatan pedang ini. Semua ini hanya memakan waktu sebentar, dan pedang yang patah menembus kaki kanan Tuo Sen. Dalam kilasan lain, pedang itu mendekat di wajah Tuo Sen dan menyerang bintang keempat. Pada saat ini, cahaya yang datang dari bintang keempat menjadi lebih kuat, seolah-olah Tuan Wuji sedang berjuang untuk melarikan diri. Namun, sama seperti pedang patah mematahkan semua penghalang dan berada dalam 100 kaki dari bintang keempat, bintang ketiga juga bersinar terang. Seseorang tiba-tiba keluar dari bintang ketiga. Orang ini seperti tengkorak, membuatnya mustahil untuk melihat penampilan aslinya. Mereka hanya mengambil satu langkah untuk tiba di sebelah pedang yang patah, dan mereka tanpa ampun mencubitnya. Sulit untuk menggambarkan keanggunan jepit. Dalam pandangan Wang Lin, cubitan ini mengikuti arus dan mengaktifkan semacam hukum dunia. Itu kelihatannya tidak pantas, karena seolah-olah hukum dunia telah berubah karena tindakan orang ini. Pedang patah tiba-tiba berhenti dan 2 jari muncul di sekitarnya. Tidak peduli seberapa keras pedang itu berjuang, itu tidak bisa lepas dari 2 jari. Namun, pemilik 2 jari, pembudidaya seperti kerangka, juga menderita dampak yang kuat. Suara letupan datang dari tubuhnya seolah-olah tubuhnya akan runtuh. Mata gelapnya bersinar terang dan tanda bulan sabit muncul di antara alisnya. Tanda cerah muncul di mata semua orang. Dengan raungan, tangan kanannya tanpa ampun melemparkan pedang yang patah ke samping, menyebabkannya terbang ke atas. Setelah melakukan semua ini, dada kerangka bergerak naik dan turun dengan cepat ketika ia kembali ke bintang ketiga. Adegan ini menyebabkan wajah Wang Lin menjadi pahit. Pria tua di mata hitam itu melintas sekali, lalu dia melambaikan tangan kanannya tanpa ragu dan pedang yang patah itu menghilang. Dia segera berbalik untuk pergi. Dia sangat cepat dan bahkan memecahkan celah spasial, dan dia akan pergi. Kamu tidak bisa melarikan diri. Mata Tuo Sen mengungkapkan cahaya hantu. Bintang kelima benar-benar gelap, tetapi pada saat ini, ia mulai berputar sendiri karena beberapa mantra yang tidak diketahui. Rotasi mencapai puncaknya, dan dari kejauhan, itu tampak seperti lubang hitam. Bintang itu terbang dari dahi Tuo Sen dan menuju ke orang tua berpakaian hitam.
Namun, saat bintang itu terbang dari kepala Tuo Sen, bintang keempat bersinar terang dan cahaya meledak. Itu melilit bintang kelima yang terbang keluar dan menghalangi jalannya. Tuan Lufu, cepat pergi. Orang tua ini salah, sangat salah. Aku seharusnya tidak mencoba mengingini kekuatan dewa kuno kerajaan untuk menembus tahap awal Nirvana Void, dan sekarang aku berakhir seperti ini. Di dalam bintang keempat, Tuan Wuji batuk darah dan tubuhnya bergetar. Dia menggunakan hubungannya dengan dewa kuno untuk menghentikan bintang kelima menyerap Tuan Lufu. Dia tahu bahwa jika Tuan Lufu dilahap, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melarikan diri dalam hidupnya. Jika dia ingin melarikan diri, maka dia harus mengambil risiko itu semua untuk menyelamatkan Tuan Lufu. Hanya dengan begitu dia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di masa depan. Pria tua berpakaian hitam itu tidak ragu-ragu dan melangkah maju. Riak muncul di hadapannya untuk membentuk pusaran. Tepat pada saat ini, mata Tuo Sen menjadi dingin dan dia mengabaikan fakta bahwa melahap bintang kelimanya dihentikan. Dia mengangkat tangan kanannya dan menarik kembali kekosongan. Petir ungu segera muncul untuk membentuk tombak raksasa seukuran beberapa planet budidaya. Ini adalah harta dewa kuno kerajaan yang nyata. Memegang tombak ini, Tuo Sen memiliki ekspresi ganas, dan dia tanpa ampun melemparkannya. God Flying Spear terbang di udara dengan peluit yang menghancurkan bumi. Itu dipenuhi dengan kekuatan dewa kuno saat menuduh orang tua berpakaian hitam. Retakan spasial muncul di sepanjang ruang yang dilewatinya, membentuk jejak kehancuran. Pria tua berwajah hitam itu muram. Bahkan jika dia bisa melangkah ke pusaran, dia masih akan terluka oleh God Flying Spear. Begitu dia tertunda dan bintang kelima terlepas dari Master Wuji, maka kemungkinan dia akan terjebak di sini. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Tangannya membentuk segel dan pedang yang patah muncul di hadapannya sekali lagi. Dia batuk darah dan melambaikan tangannya, lalu pecahan pendek itu menyerang tombak pembunuh. Wang Lin diam-diam menyaksikan. Dia jelas melihat betapa kuatnya Tuo Sen. Meskipun ia memiliki ingatan betapa kuatnya Tusi, melihatnya secara pribadi berbeda dari ingatan. Dia menatap tombak pemdewa yang terbang melalui kekosongan. Bagi yang lain, tombak ini mungkin tampak seperti kekuatan surga, seperti itu bisa membunuh semua makhluk, tetapi bagi Wang Lin, itu hanya harta karun. Pedang patah segera bertabrakan dengan tombak dewa. Ukuran pedang yang patah tidak bisa dibandingkan dengan tombak dewa sama sekali, tapi auranya hanya sedikit lebih lemah. Meskipun tidak mungkin untuk melihat pedang yang patah, ada gemuruh yang keras dan tombak berhenti sejenak. Gemuruh-gemuruh bergema saat pedang yang patah didorong kembali dan menghilang ke dalam kekosongan. Tombak dewa gemetar, dan gemuruh-gemuruh bergema di dalam tombak sebelum menerjang sekali lagi. Aku tidak bisa membiarkan orang tua berpakaian hitam itu dimakan oleh bintang Tuo Sen. Ini adalah satu-satunya pemikiran dalam pikiran Wang Lin. Saat God Flying Spear berhenti, dia tidak ragu untuk maju. Kecepatannya mencapai batasnya dan dia tiba di hadapan tombak dewa raksasa. Tindakannya menyebabkan pria tua dengan pupil kulit hitam menyusut, menyebabkan Master Flamespark gemetar, dan menyebabkan 8 Raja Sekte Mayat dipenuhi teror. Wang Lin memejamkan mata, dan saat Dewa Flying Spear mendekat, tubuhnya runtuh, meninggalkan sepotong jiwa asal. Sebelum dihancurkan, serpihan jiwa asalnya membentuk segel dan mengirimkan perintah pada tombak dewa. Aku menggunakan tekadku untuk menghalangi jalanmu. God Flying Spear bergetar sesaat, tapi aura keras tiba-tiba keluar. Ini mewakili kehendak Tuo Sen. Itu bertabrakan dengan jiwa asal rapuh Wang Lin dan menyebabkannya runtuh. Aku akan menyelamatkan bintang dewa kuno pertama untukmu. Ini adalah hal terakhir yang didengar Wang Lin setelah jiwa asalnya dimusnahkan. Halangan Wang Lin dan jeda itu memberi orang tua itu cukup waktu untuk memasuki pusaran dan menghilang. Master Flamespark dan 8 Raja Korps Sekte semua bergegas ke pusaran dan menghilang. God Flying Spear langsung bertabrakan dengan pusaran dan kekuatan yang kuat bergema melalui pusaran. Master Flamespark baru saja meninggalkan pusaran dan terpengaruh oleh kekuatan ini. Dia batuk darah dan segera terlihat lemas. Kedua kakinya meledak dan bahkan jiwa asalnya menjadi tidak stabil. Dia tersenyum sedih, dan kebenciannya pada Tuo Sen meningkat pesat. Itu hanya yang kedua dari kebenciannya pada Tuan Zhongxuan.
Melihat kekuatan datang sekali lagi, kegilaan memenuhi mata Tuan Flamespark. Dia akan menyerahkan tubuhnya sebagai ganti pelarian jiwa asalnya. Pria tua berkulit hitam itu muncul di sebelah Master Flamespark. Dia meraih Master Flamespark dan menghilang. 8 Raja Korps Sekte akhirnya lolos, tetapi kekuatan yang mengejutkan segera tiba. Kedelapan tubuh mereka gemetar dan pingsan dan 8 aura dingin keluar. Namun, sebelum kekuatan menakutkan ini, 5 dari mereka runtuh. 3 yang tersisa mengeluarkan peti mati ketika mereka bergegas masuk dan mendapatkan mayat baru untuk melarikan diri. Namun, kekuatan yang mengejutkan itu bergema sekali lagi, menyebabkan tubuh mereka runtuh lagi. Siklus ini berlanjut. Jarak kurang dari 10.000 kaki ini seperti kiamat bagi mereka. Mereka meninggalkan jejak kabut darah ketika orang lain meninggal. 2 raja yang tersisa dari mayat sekte akan kehilangan akalnya. Melihat kekuatan mendekat pada mereka sekali lagi, keduanya menjadi putus asa. Pada saat ini, pusaran hitam tiba-tiba muncul di samping mereka dan 2 tangan mengulurkan tangan. Lengan meraih mereka berdua dan menariknya ke pusaran. Lord Sovereign, mata mereka dipenuhi dengan ekstasi dan mereka tidak melawan, membiarkan lengan menyeret mereka ke pusaran. Pada saat ini, kekuatan dari God Slaying Spear memasuki pusaran. Ada erangan seseorang yang terluka, tetapi tampaknya mereka masih selamat, dan pusaran menghilang. Di bulan di luar planet Suzaku, di dalam gunung yang sangat biasa, Wang Lin membuka matanya. Setelah beberapa saat kebingungan, dia segera berdiri dan melambaikan tangan kanannya untuk menyingkirkan mayat wanita itu. Dia kemudian menghancurkan formasi di tanah dan menghilang menggunakan spatial bending. Ketika dia muncul kembali, dia sudah sangat jauh dari planet Suzaku. Namun, Wang Lin tidak berhenti dan dengan cepat bergerak. Wajahnya pucat dan suram. Dia belum pernah merasa takut sebelumnya, tetapi pikirannya bergetar. Kata-kata Tuo Shen terus bergema di benaknya. Aku akan menyelamatkan bintang dewa kuno pertama untukmu. Jika saya menghadapi Tuo Shen, bahkan jika tubuh asli saya telah melewati 3 cobaan 7 trial, bahkan jika saya memiliki tombak, saya tidak akan bertahan bahkan dengan pukulan. Wang Lin mengungkapkan ekspresi pahit. Dia tidak tahu apakah Tuo Shen telah melarikan diri atau tidak, tetapi dia tahu dia tidak bisa tinggal di Lion Star System. Dia harus pergi sesegera mungkin dan tidak pernah kembali. Kecuali dia memiliki kekuatan untuk melawan Tuo Shen. Dia menghilang sekali lagi dengan ekspresi pahit menggunakan spatial bending dan muncul di tempat dia meninggalkan rute pelarian untuk dirinya sendiri. Ini adalah planet yang terpencil dan sepi. Dia telah mengatur formasi di sini sebelum bertemu dengan Kaisar Ilnaga Azure.